Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana litakhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini, bulan ini, kita masih mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, dan salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Keluarga besar SMK Muhammadiyah Salaman, wabil khusus anak-anak yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin anak-anak juga jenuh di rumah, kita pun juga jenuh, lama kita enggak ketemu, berwajah dalam proses pembelajaran. Namun di bulan yang penuh rahmat ini, penuh maghfirah Allah, kita harus tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang pertama adalah puasa Ramadan. Maka dalam hal ini saya akan sedikit menyampaikan, walaupun sudah sering kita dengar, tentang puasa, yaitu tentang puasa Ramadan. Yang pertama, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang rukun puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian sunnah-sunnah atau ibadah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan, dan hal-hal yang merusak puasa. Ini tidak membatalkan, tapi merusak, beda. Rukun puasanya dua. Yang pertama niat, kemudian imsak. Yang pertama niat. Kalau para imam sepakat mengatakan an-niyatu fi qalbi, niat ada di dalam hati. Ada satu hadis yang punya begini, malam yubayit qabla al-fajri fala syiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hadis ini, namun yang jelas niat adalah salah satu rukun dari ibadah. Kita jelas ya. Tadi saya sampaikan bahwa niat ada di dalam hati. Kemudian imsak, yaitu menjaga mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum, mutah dengan sengaja, jima di waktu siang hari. Jadi itu diantaranya. Jadi hanya dua. Pertama niat, yang kedua imsak atau menjaga. Kemudian yang selanjutnya, supaya puasa kita bagus, berkualitas, tidak sia-sia puasa kita, yang pertama kita jaga betul puasa kita.
Jadi tadi tentang rukunnya. Nah kemudian apa-apa yang membatalkan harus diketahui sehingga kita bisa menjaga. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini hati-hati. Makan dan minum sengaja ini jelas membatalkan puasa. Kecuali ya kalau lupa, ini lain lagi. Dalam hadis Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah dijelaskan, man nasiya wa huwa shaimun fakala aw sariba falyutimma shaumahu fa inna ma'atamahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa padahal dia sedang puasa, makan dan atau minum, maka supaya menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya hanyalah Allah yang beri makan dan minum. Sekali lagi, kalau lupa tidak masalah. Tapi sing bahaya kan yang lupa. Kadang-kadang anak-anak, oh saya. Jadi sekali lagi, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja ini membatalkan puasa. Kalau lupa tidak mengapa. Mutah dengan sengaja. Sekalipun hadis ini ada yang mengatakan sahih dhaif, tapi yang jelas karena mutah itu kalau tidak sengaja ya karena mungkin atau yang lain. Kalau mungkin orang tidak tahan dengan bau apa, kemudian dia mutah, tidak membatalkan puasa. Tapi mungkin jari kita masukkan, nah ini bisa mutah. Nah, ini dalam hadis ya, riwayat Imam yang 5, sekalipun Imam Ahmad itu ada yang mempermasalahkan kada catatnya, namun itu Imam Tariqi menetapkannya. Dari sahabat Abu Hurairah juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai'u fala qada'a wa man istaqa'a falail qada'u. Barang siapa yang mutah atau dipaksa mutah karena tidak kesengajaan, maka tidak ada qada, tidak mengganti puasa itu. Artinya terus tetap puasa. Dan barang siapa yang sengaja mutah, maka baginya adalah mengganti puasa. Ya, jadi kalau itu kesengajaan, maka harus mengganti. Ini haid nifas, batal, bahkan haram untuk berpuasa. Nah, ini. Dan harus mengganti. Sebagaimana Aisyah meriwayatkan dalam hadis, kunna nu'maru bi qada'i syaimi wa ma kunna nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak untuk mengqadha salat. Nah, ini ya. Kemudian yang sudah suami istri berhubungan intim di waktu siang hari. Kalau malam boleh. Ya, kalau siang enggak boleh. Bahkan sanksinya berat. Ya. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Nah kemudian, kita juga harus kita jaga puasa kita dari hal yang merusak. Apa itu? Rafas, ya, jidal, itu omong kotor, perbuatan sia-sia. Ini kita akan rugi nanti. Ya. Kita hanya mendapatkan aljuk dan atas. Kata Rasulullah, malam yadda qala zur wal amala bihi falaisa lillahi fi hajatin ad'a ta'amahu wa syarabuhu. Ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan rafas itu, atau bahkan wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fa yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, ini dalam riwayat Bukhari, Abu Dawud. Malam yata qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan omongan kotor, wal amala bi wal jahla,
bahkan beramal dengan omongan itu, wal jahla, berarti kesia-siaan, kebodohan, maka tidak ada bagi Allah untuk memberikan pahala di dalam dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Maka kita jaga dari perbuatan itu. Bahkan ketika kita puasa, kok kemudian ada saudara kita mengajak berdebat, mengajak bertengkar, ya, maka kita hindarkan. Faidha kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus fala yaskhab. Fa inna mra'a syatamahu wa qatalahu falyaqul inni shaimun. Ketika salah seorang di hari puasanya, maka janganlah salah seorang dari kalian berbuat rafas, berbuat sia-sia, omong kotor, berbantah-bantahan. Dan ketika salah seorang mengajak untuk atau mencaci maki, mengajak berbantah-bantahan, katakanlah sesungguhnya sedang puasa. Imam An-Nawawi rahimakumullah ini ketika menjelaskan tentang ini, boleh hanya dalam hati, boleh juga diikrarkan. Yang jelas kita ada kata kul, ya kita ikrarkan dalam hati saya sedang puasa. Mungkin kalau mau mengucapkan itu merasa enak, tinggalkan saja dari perdebatan dan itu. Kemudian berdusta, ghibah, ini tidak puasa saja dilarang, apalagi dalam keadaan puasa. Ini yang bisa merusak puasa. Ya. Jadi, mari ya kita isi dengan yang lain. Ini ya diantara yang merusak puasa. Kemudian sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang harus kita amalkan untuk menambah kesempurnaan puasa kita. Yang pertama, jangan lupa malam harinya kita qiyam Ramadan. Karena kondisi seperti ini, silahkan di rumah dan diusahakan untuk berjamaah. Karena Rasulullah mendorong sekali. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang malamnya berdiri atau qiyamul Ramadan atau sering kenal salat tarawih dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Bahkan ketika Abu Dzar dalam Sunan Abu Dawud juz 2 halaman 51 meminta ada Rasulullah, ya Rasulullah, law nafaltana qiyamati lailati. Faqala inna rajula idza salamal imami hatta yansarifa khusifa lahu qiyamul lailati. Rasulullah, kenapa tidak engkau sunnahkan kami berdiri semalam suntuk? Mengapa? Karena awal bulan Ramadan salat Rasulullah tarawihnya hanya 3 kali. Ya, kalau tidak salah, ya, malam 23, karena di situ hanya penjelasan Ramadan tinggal 7 hari. Kemudian Ramadan tinggal 5 hari, berarti malam 25. Dan Ramadan tinggal 3 hari, malam 27. Nah, sehingga Abu Dzar meminta untuk seperti itu. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang yang di malam Ramadan salat bersama imam sampai imamnya salam, maka dihitung beribadah semalam suntuk. Mari kita laksanakan yang sudah sering diajarkan di sekolah. Bisa 4-4-3, bisa 2-2-3. Silahkan. Kemudian jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Dalam satu hadis telah menjelaskan begini. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abadi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay Rabbi manatu ta'ama sati bin nahari fasafi'ni fihi. Wa yaqulu Qur'anu manatu nauma bilaili fasafi'ni fihi fayus'ani. Riwayat Imam Ahmad.
Yang artinya puasa dan Al-Quran keduanya akan memintakan syafaat untuk hambanya besok di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, akulah yang mencegah, menahan orang yang berpuasa dari makan dan minum dan syahwat di waktu siang. Maka pilih syafaat untukku, syafaat kepadaku untuknya. Dan Quran pun begitu. Kami yang menahan dia dari tidur di malam hari. Maka berilah syafaat untukku kepadanya. Maka keduanya diberi syafaat. Dan Rasulullah sendiri dalam kitab Bukhari Muslim, setiap malam Ramadan, mulai awal beliau tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ya, membaca Al-Quran. Kemudian jangan lupa sedekahnya. Rasulullah ditanya, ayo sedekati afdalu sedekatan fi Ramadan. Sedekah mana yang paling afdal Rasulullah? Sedekah di bulan Ramadan. Nih ya. Nah, itu dari amalan-amalan yang bisa kita amalkan, kita tingkatkan di bulan Ramadan. Tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, qiyamul Ramadannya jelas. Nah, karena sering banyak di rumah, jangan lupa salat duhanya dan salat-salat sunnah yang lain. Insya Allah ya, pahalanya akan dilipat oleh Allah. Kemudian sunnah-sunnah berkaitan dengan puasa, yang pertama, segera berbuka atau singkat takjil, menyegerakan berbuka. Sementara kalau sahur diakhirkan, maka ingat anak-anak, jangan menyembelihkan sahur, bukan sekedar makan malam, itu ada nilai tersendiri. Tasaharu, fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kamu, karena di dalam sahur ada barokah. Ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Maka jangan lupa sahur. Maka jangan begadang di malam hari. Selesai tarawih, kalau mau tarawihnya awal, baca Al-Quran, tidur, supaya sahurnya tidak kelainan. Dan sahurnya lebih bagus diakhirkan, berkebalikan dengan takjil. Nah ini. Kesimpulannya, yang pertama berkaitan dengan puasa itu rukunnya dua ya, niat dan imsak, yaitu menjaga dari segala yang berpuasa dari terbit fajar sampai terbit matahari. Kemudian hal-hal yang batalkan puasa sudah tadi sauraikan tadi ya, mulai dari makan minum dengan sengaja, kemudian mutah dengan sengaja, jima ya. Sunnah-sunnahnya amalan sunnah ya, dari menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian amalan-amalan yang lain seperti sedekah, membaca Al-Quran, termasuk ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang ringkas ini bisa menjadi bahan untuk kita memperbaiki kualitas puasa kita. Semoga puasa kita betul-betul diterima oleh Allah, mendapat ridha Allah dan berkualitas, sehingga doa kita istijabah akan dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi, terima kasih. Ada lebihnya datang dari Allah, ada kurangnya dari saya sendiri, saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.